Selamat pagi semua, Mas Mbak. Hari ini kita di pertemuan kedua, ya, Mas Mbak semua. Kita membahas tentang materi Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perkembangan singkat kerajaan kuno di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan bukti sejarah peradaban masyarakat Nusantara. Maksud dari kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki corak agama Hindu, ya, atau agama Buddha. Salah satu penyebab adanya pengaruh agama Hindu-Buddha pada kerajaan Indonesia adalah lokasi Indonesia yang strategis. Indonesia yang merupakan negara kepulauan diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra, membuat negara ini mudah dilalui oleh para pedagang dari Tiongkok dan India. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Beberapa sumber memperkirakan bahwa Kerajaan Kutai mulai berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi di hulu, ya, di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Selain menjadi kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia, Kerajaan Kutai pun dikatakan sebagai kerajaan Hindu tertua yang ada di seluruh Asia Tenggara. Salah satu bukti sejarah dari peradaban kerajaan Kutai adalah adanya prasasti Yupa. Kemudian kerajaan bercorak Buddha yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha diperkirakan mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-5 yang dibawa oleh seseorang dari Tiongkok yang bernama Fa Shen, ya. Kerajaan Sriwijaya itu sendiri diperkirakan mulai berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Bersama sang Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya sangat berkembang di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Saat itu, Balaputra Dewa berupaya untuk membuat jalur armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di Sriwijaya menjadi aman. Salah satu bukti sejarah dari kerajaan bercorak Buddha ini adalah adanya prasasti Kedukan Bukit, ya. Kemudian selain prasasti, ada pun peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah berupa bangunan sejarah atau yang biasa kita sebut candi. Berikut adalah beberapa candi peninggalan sejarah kerajaan bercorak Hindu, ya, dan Buddha. Peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia ini Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, ya, dimana pastinya Anda sudah pernah ke candi ini, ya, dari Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, ya. Ini merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu, ya. Kemudian candi peninggalan kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia itu yaitu adalah Candi Borobudur, Candi Kawasan, dan Candi Mendut. Ini semua, Mas Mbak,
berada di Indonesia, ya pastinya Mas Mbak semua pastinya sudah, ya, dari salah satu candi ini sudah pernah mengunjungi seperti itu. Kemudian perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok berbaur dengan masyarakat Nusantara. Masuknya agama Islam ke Nusantara lewat perdagangan ini, yang kemudian turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia, ya, yang pertama Kerajaan Perlak. Ini dari tahun 840 sampai 1292. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Perlak, Aceh Timur pada 840 sampai 1292 Masehi. Perlak merupakan wilayah yang dikenal memproduksi kayu perlak yang merupakan bahan baku pembuatan kapal. Bukti sejarah yang memperkuat kerajaan Perlak, yakni makam salah satu raja benua negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir sungai Trenggulan. Diyakini bahwa batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Ternate. Ini pada tahun 1257, ya. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Ya, kerajaan yang didirikan oleh Sultan Mahmud pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sejarah peradaban Kerajaan Ternate, yakni Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Babuo, ya, dan Banteng Toluko. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi, di mana Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang didirikan oleh Maurah Silu atau lebih dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi, ya. Jejak peninggalan lain yakni ditemukannya dirham atau mata uang emas murni pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan dirham sebagai alat tukar secara resmi. Kerajaan ini runtuh pada pada 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang Portugis. Inilah Mas Mbak semua dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Kerajaan Goa. Ini dari 1300 sampai 1945.
Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kemudian kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan kerajaan Islam Makassar ini ialah salah satu pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin, Museum Lampua, Banteng Fort Rotterdam, dan Banteng Songaopu. Kemudian tinggal di wilayah maritim, ini membuat sebagian besar masyarakat Goa bermata pencarian sebagai nelayan dan berdagang. Masyarakat Goa juga dikenal sebagai pembuat kapal pinisi dan lombo yang hingga kini terkenal hingga mancanegara. Beberapa peninggalan kerajaan Goa masih ada yang utuh hingga saat ini dan menjelma menjadi tempat wisata yang dilindungi seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate. Kemudian yang kelima adalah Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511. Kesultanan Malaka atau Malaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh para Meshwara pada 1405. Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Peninggalan kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang ini antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Kemudian yang keenam adalah kerajaan Islam Cirebon. Ini pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi, ya, di abad ini. Kerajaan Cirebon adalah Kesultanan Cirebon. Ini adalah merupakan kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Ya, lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yakni Keraton Kesepuhan, ya, Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, Patung Harimau Putih, Bangunan Mande, dan Kereta Kesepuhan Singambaron dan Mangkok Kayu Berbukir. Kemudian yang ketujuh adalah Kerajaan Demak di 1478 sampai 1554. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Mas Mbak semua, perlu Anda ingat bahwa Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kemudian kemunculan Kerajaan Demak
terjadi pada masa kemunduran kerajaan Majapahit. Beberapa wilayah kekuasaan Majapahit ini memisahkan diri. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa, seperti Raden Patah, ya, kemudian Patih Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaan, kerajaan Demak ini tidak tersaingi. Kemunduran kerajaan Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowijoyo dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut tahta. Kemudian pada 1554, kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jakatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan kerajaan Pajang. Kemudian yang 8 ini adalah kerajaan Islam Banten 1526 sampai 1813. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan. Banten pada 1526, Sultan pertama kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya diakibatkan oleh perang saudara anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah. Kemudian 9, kerajaan Pajang 1568 sampai 1586. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijoyo atau dikenal sebagai Jakatingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jakatingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jakatingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijoyo dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Kemudian Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa di Demak itu dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jakatingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo pada tahun 1554. Jakatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. Bekas peninggalan kerajaan Pajang yang masih ada di antara lain masjid dan pasar Laweyan, makam Sultan Hadiwijoyo, dan komplek makam pejabat Pajang.
Kemudian di sini yang terakhir adalah yang nomor 10, Kerajaan Mataram Islam. 1588 sampai 1680. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kartegede, Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di Bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kata Gede, Masjid Patok Negara, Sultoni Plaso Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, batas administrasi wilayah, dan aksara Jawa Hanacaraka. Mas mbak semua, setelah Bu Siti sampaikan itu tadi materi ya tentang Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kaitannya dengan perkembangan Hindu dan Buddha, sejarah kerajaan Islam. Ini mas mbak semua jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama ya, jelaskan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 2. Jelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Ya, mas mbak semua, ini Anda menjelaskan secara singkat saja ya, karena pastinya setelah Anda menyimak materi yang Bu Siti sampaikan, Anda nanti menjelaskannya di sini untuk menjawab pertanyaan ini secara singkat saja ya. Oke, mas mbak semua, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.